Kelompok kami akan mempresentasikan mind mapping mengenai implementasi whole of government di Kota Bandung. Pertama-tama, kita perlu mengetahui definisi dari whole of government itu sendiri, yang akan dijelaskan oleh Ibu Giasani. Apa itu whole of government? Menurut United States Institute of Peace atau USIP, whole of government adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Whole of government juga diartikan sebagai sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. WOG juga seringkali dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antar sektor. Sebagai jawaban dari koordinasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan sebagai akibat dari adanya fragmentasi sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat sektor. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal, seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Perbedaan-perbedaan orientasi sektor inilah yang dapat menyebabkan tumbuhnya ego sektoral atau mentalitas silo atau siloisasi yang mendorong perilaku dan nilai individu maupun kelompok yang menyempit pada kepentingan sektornya. Dan yang terakhir adalah keberagaman. Dalam hal ini, WOG menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Setelah memahami definisi dari whole of government, kita juga perlu mengetahui jenis dan pola pelayanan publik whole of government yang akan dijelaskan oleh Ibu Liana. Jenis pelayanan di dalam WOG terbagi menjadi 4, yang dibedakan berdasarkan output atau hasil keluaran yang dinikmati oleh masyarakat. Yang pertama ada pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang outputnya berupa dokumen resmi, contohnya KTP, KK, atau akta lahir. Yang kedua ada pelayanan jasa, yang outputnya berupa jasa yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, contohnya pendidikan dan ketenagakerjaan. Yang ketiga ada pelayanan barang, yang outputnya adalah barang yang berguna bagi kehidupan sehari-hari, contohnya jalan, air bersih, dan jaringan komunikasi. Yang keempat ada pelayanan regulasi, yang outputnya berupa ketentuan aturan atau kebijakan yang dapat mengatur kehidupan bermasyarakat agar lebih disiplin lagi. Contohnya ada undang-undang, peraturan pemerintah, sampai keputusan wali kota. Selanjutnya adalah pola pelayanan publik dalam whole of government yang dibagi menjadi 5 hal. Yang pertama ada pelayanan teknis fungsional, yaitu pelayanan sektoral oleh satu atau lebih instansi yang memiliki keterkaitan dalam bidang pelayanannya. Yang kedua ada pelayanan satu atap, yaitu perpaduan pelayanan dari beberapa instansi di dalam satu ruangan atau di bawah satu atap. Yang ketiga ada pelayanan satu pintu, yaitu pola pelayanan tunggal oleh suatu unit kerja berdasarkan pelimpahan wewenang. Yang keempat ada pelayanan terpusat, yaitu pola pelayanan yang dikoordinir oleh suatu unit terhadap pelayanan lain yang diberikan oleh unit yang berbeda. Dan yang terakhir ada pelayanan elektronik, yaitu pola pelayanan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh masyarakat.
Selesai dengan materi mengenai Whole of Government, kita perlu mengetahui implementasi Whole of Government di Kota Bandung dari beberapa contoh berikut ini. Implementasi dari Whole of Government sendiri sudah banyak kita rasakan melalui banyaknya layanan publik yang terintegrasi. Dan Kota Bandung merupakan salah satu kota penyelenggaraan pelayanan publik terbaik yang diapresiasi oleh Kemenpan RB Republik Indonesia. Salah satu contohnya adalah dalam pencatatan sipil dan pelayanan perizinan. Pelayanan yang mendapat sorotan ini merupakan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan salah satu programnya yaitu Salaman, selesai dalam genggaman, di mana masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan kapanpun dan dimanapun hanya dalam genggaman melalui aplikasi Salaman. Selain aplikasi Salaman, ada juga aplikasi Gampil. Gampil merupakan aplikasi pelayanan perizinan pemerintah Kota Bandung berbasis smartphone yang dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu atau yang biasa kita kenal dengan DPM PTSP. Aplikasi Lapor hadir sebagai layanan pengaduan masyarakat berbasis online yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi. Selain itu, Dinas Sosial juga memiliki SLRT atau sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan dari fakir miskin dan orang tidak mampu di Kota Bandung. Dinas Arsip dan Perpustakaan juga memiliki aplikasi layanan yang disebut dengan Si Intan, di mana aplikasi ini berfungsi sebagai integrator dan pengolah data taman bacaan dan perpustakaan yang ada di Kota Bandung.